Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kekuatan dari Allah itu senantiasa menyertai setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap bersemangat menjalani hari yang baru ini. Puji Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lelah itulah yang dialami banyak orang hari-hari ini. Bukan saja lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara emosi dan mental. Dan hal ini disebabkan karena beratnya beban atau tekanan-tekanan kehidupan yang terjadi. Entah itu tekanan di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, masalah ekonomi, penyakit, masalah keluarga, dan lain-lain. Dan kalau dibiarkan, orang bisa mengalami stres yang berat, bahkan mengalami depresi. Orang akan kehilangan motivasi dan semangat, kehilangan kepercayaan diri, cenderung berpikir bahwa dirinya tidak berharga lagi, merasa tidak dikasihi, sedih, kecewa, merasa gagal, bahkan mengalami mati rasa hingga putus asa, tidak memiliki pengharapan lagi, sehingga kerap kali orang berpikiran mau mati saja. Siapapun bisa lelah, bahkan mengalami depresi, tidak terkecuali orang yang percaya. Mengapa? Karena kita lupa bahwa masih ada Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus, masih ada kuasa yang tidak terbatas di dalam Tuhan, dan masih ada mujizat. Pagi hari ini kita akan melihat satu contoh di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Pagi hari ini saya akan bacakan di dalam ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nabi Elia, dia adalah seorang nabi yang besar, seorang yang luar biasa dan seorang yang beriman. Ketika dia berdoa untuk minta hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Namun ketika Elia berdoa agar hujan turun, maka hujan pun turunlah. Dia juga bisa membuat mujizat, minyak dan tepung janda yang ada di Sarfat tetap ada, bahkan bisa memelihara mereka sampai masa kelaparan itu. Dia bisa menghidupkan kembali anak janda di Sarfat yang mati. Dia berdoa dan api Tuhan turun dari langit membakar korban bakaran. Nabi Elia membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Setelah segala keberhasilan Nabi Elia di dalam melakukan banyak perkara, ternyata Elia bisa kehabisan tenaga. Ia begitu takut dan lari bersembunyi karena menghadapi ancaman dari Isabel, istri Raja Ahab, yang mau membunuhnya. Ia bisa menjadi lemah dan begitu lelah jasmani dan perasaannya, dan pada akhirnya dia merasa tidak berguna lagi hidupnya dan putus asa. Bahkan dikatakan sampai dia meminta Tuhan mengambil nyawanya. Tetapi Tuhan sungguh sangat mengerti keadaan Elia. Dia mengizinkan Elia untuk beristirahat sejenak dan dia diberinya makan dan minum. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat peduli pada setiap kehidupan kita. Ia senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kita. Ketika kita lelah, kita butuh kekuatan yang baru. Kita harus bangkit, makan dan minum firman Allah. Itu yang akan memberikan kekuatan dan kesegaran bagi kita. Dan singkat cerita, Nabi Elia mampu melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya dan bahkan mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari sebelumnya. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan Elia. Yang pertama, ketika kita lelah, ketika kita memiliki beban yang berat, kita harus datang pada Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8,
Elia datang ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Menurut tradisi Yahudi, Gunung Horeb merupakan lambang kehadiran Allah. Ketika kita dalam masalah, ketika kekuatan kita sedang melemah, ketika kita lelah, maka kita harus datang ke gunung Allah. Kita harus datang pada Tuhan, cari wajah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, agar kita mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 tadi, dikatakan ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata anapauso, yang artinya istirahat, rest. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rest bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita datang kepada Tuhan, kita harus jujur dengan Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang 10 dikatakan, Elia jujur dengan Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan bahwa ia lelah, ia kecewa setelah apa yang ia perbuat. Ia diancam mau dibunuh Isabel. Kita pun harus berani dan bisa mencurahkan isi hati kita kepada Bapa kita di surga karena kita adalah anak-anaknya. Banyak orang senang curhat dengan manusia, bahkan curhat di media sosial. Tetapi itu sia-sia, tidak dapat menolong. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang ketiga, keluar dari tempat persembunyian, tempat nyaman kita, dan kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 mengatakan, Tuhan memanggil Elia untuk berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan, supaya Elia bisa melihat lebih luas bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dan tidak terbatas dari semua tantangan yang dialami. Saat ini juga Tuhan menghendaki agar kita keluar dari sikon persembunyian kita, yaitu dosa kita, kekecewaan, kegagalan, keputusasaan, kepahitan hati, kemarahan, sakit hati, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan semua hal-hal yang negatif. Dan kita berdiri di hadapan Tuhan, maka Ia akan memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, mujizat, terobosan dalam hidup kita, dan Tuhan ingin memakai kita secara luar biasa. Yang keempat, kita harus kembali melangkah, kembali bekerja, kembali melayani, kembali kepada aktivitas kita. Di dalam ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan, Tuhan menyuruh Elia kembali ke jalan Tuhan untuk mengurapi orang-orang pilihan Tuhan sebagai raja, nabi, dan pemimpin bagi generasi selanjutnya yang akan meneruskan pelayanan Elia. Elia tidak membiarkan dirinya berada dalam kondisi lelah, tetapi dia bangkit dan kembali melangkah melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan diri kita lelah, kita harus kembali melangkah melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Apapun yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jangan menyerah, terus melangkah bersama Tuhan. Karena di dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Untuk itu, seberapa besar dan berat pun keadaan yang kita alami, jangan pernah menyerah, tetapi kita harus tetap bersemangat karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebenaran firman Allah pagi hari ini, meneguhkan iman kami, memberikan kami kekuatan. Apapun hari-hari ini, kondisi yang sedang kami alami, mungkin ada kelelahan dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus ketika kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa akan memberikan kelegaan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati setiap umat-umat Tuhan yang senantiasa menaruh iman pengharapan kepada Engkau. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan umat-umat Tuhan, Tuhan membuat berhasil dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur.
Kami alaskan doa kami dan kami memasuki hari yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.